Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Arifianto di sini berbicara pada Anda. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi unsur naskah drama penokohan. Tapi sebelum kita masuk ke video, alangkah lebih baiknya jika yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah situ. Ya, terima kasih. Kemampuan menganalisis penokohan dalam drama bukan hanya akan meningkatkan pengetahuan kita tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam drama tersebut, tapi juga akan meningkatkan kepekaan kita terhadap analisis penokohan yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita bisa menganalisis penokohan dalam naskah drama, tentu kita bisa menganalisis penokohan yang ada di dalam diri kita sendiri. Saat mengoreksi pekerjaan siswa tentang tugas analisis penokohan, biasanya saya merasa kurang puas karena kebanyakan hanya menganalisis apa yang terlihat atau apa yang tersurat dalam teks tersebut, entah itu cerpen, entah itu novel, atau drama sekalipun. Mereka hanya menganalisis apa yang mereka lihat. Padahal analisis penokohan tidak bisa dilakukan sesimpel itu. Analisis penokohan jauh lebih luas daripada itu. Coba kita lihat contoh drama berikut ini. Ini sebuah contoh naskah drama yang saya kutip dari Kompasiana. Di bagian eksposisi kita bisa menemukan paparan tentang tokoh dan penokohan yang sudah disajikan oleh penulis. Akan tetapi, misal tokoh A pada bagian dialog yang diberi tanda merah, maaf saya perbesar saja, biar mudah dilihat, biar mudah dibaca. Kira-kira penokohan apa saja yang kalian tangkap? Berdasarkan dialog tadi, apakah hanya pemuda tampan, mapan yang suka petualangan saja yang kalian tangkap dari penokohan si Bowo tadi? Tentu tidak ya. Ada kemarahan, ada kekecewaan, ada dendam, dan ada amarah. Lalu bagaimana cara menganalisis penokohan yang benar? Coba kita lihat pengertian ahli berikut ini. Jauhari mengemukakan bahwa tokoh dan penokohan adalah dua kata yang berbeda maknanya, tetapi tidak bisa terlepas satu sama lain. Tokoh adalah orang yang memerankan cerita, sedangkan penokohan adalah menentukan tokoh dalam suatu cerita sesuai dengan perannya. Nah, pengertian dari ahli yang baru saja kita baca bersama tadi tentu terlalu luas jika dibandingkan dengan hasil analisis penokohan yang hanya dilakukan terhadap apa yang tersurat dalam naskah drama saja. Contohnya, jika tokoh Bowo tadi diperankan oleh orang yang baik hati, lemah lembut, sabar, yang penting dia kelihatan pemuda yang mapan, tampan, dan suka tantangan. Pada adegan-adegan yang marah, orang tersebut tentu akan kesulitan memerankan tokoh Bowo. Karena ternyata di dalamnya ada banyak sekali kemarahan, banyak sekali emosi yang diluapkan oleh tokoh Bowo. Nah, lalu bagaimana cara menganalisis penokohan yang mudah dan cepat? Perhatikan 3 tips berikut ini. Tips nomor 1, perhatikan diksi. Misal, tokoh yang sedang kalian analisis lebih banyak menggunakan pilihan-pilihan kata yang kasar atau tidak sopan, menyinggung perasaan. Kemungkinan besar tokoh tersebut memiliki watak yang keras. Misalnya saja kutipan berikut ini. Dalam kutipan ini kita akan menemui beberapa kata kunci yang bisa kita gunakan sebagai alasan pemilihan sifat yang melekat pada tokoh Bowo. Misalnya marah, benci, muak, dan lain sebagainya. Tokoh Bowo sangat mungkin memiliki sifat yang keras, pendendam, kemudian suka membenci, dan tidak mudah memaafkan. Hanya dari kutipan yang baru saja kita baca. Tips nomor 2 adalah menggunakan perasaan atau menggunakan imajinasi. Coba saat kalian menganalisis penokohan, kalian memosisikan diri sebagai tokoh atau sebagai lawan bicara tokoh. Misalnya,
Saat kita mengimajinasikan diri kita sebagai tokoh dewi, pada kutipan berikut ini, bagaimana tindakan wanita biasa saat dimaki-maki temannya? Tokoh dewi dalam kutipan tersebut sedang dimaki-maki tanpa henti oleh tokoh Bowo. Wanita biasa tentu akan marah, mungkin membanting pintu atau ngambek, diem, update Instastory atau WhatsApp Story. Itu yang biasa terjadi, ya kan? Akan tetapi tokoh dewi tidak melakukan itu. Dia justru terus memotivasi Bowo agar cepat memaafkan keadaan, agar lekas menerima kenyataan. Nah, dari situ kita bisa mengambil simpulan bahwa si tokoh dewi ini memiliki sifat yang sabar, kemudian pemaaf, kemudian dia juga suka menasihati dan masih banyak yang lain lagi. Kita lanjut ke tips nomor 3, yaitu baca dengan seksama dan teliti naskah drama yang sedang kamu analisis. Karena naskah drama terdiri atas 2 hal yang sangat fundamental, yakni petunjuk, pementasan, dan dialog tokoh yang kadang tidak nyambung, sehingga kita butuh ketelitian ekstra untuk menganalisis penokohan dari tokoh-tokoh yang berperan di dalam naskah drama tersebut. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga memberikan sedikit pencerahan agar kalian lebih mudah untuk menganalisis unsur intrinsik drama penokohan. Jangan lupa, bagi kalian yang punya masukan atau punya pertanyaan, silahkan kalian taruh di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.